Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita minggu ini yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang membedakan dengan perusahaan jasa dalam hal pembelian barang, penjualan barang, potongan, dan retur. Untuk transaksi yang lain seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya telepon, itu tetap sama ya. Seperti siklus akuntansi di perusahaan jasa. Tapi ketika pada saat membeli barang, dalam menjurnalnya itu berbeda. Oke, baik. Kita lihat untuk aturan debit dan kredit pada perusahaan dagang. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pendapatan dan penjualan ya. Ingat, ini serupa tapi tak sama. Pendapatan umumnya dia pendapatan jasa. Kalau penjualan biasanya dia untuk perusahaan dagang. Untuk pendapatan, penjualan, dan retur pembelian serta potongan pembelian itu saldo normalnya ada di kredit. Oke, ketika terjadi transaksi, potongan pembelian dia juga di kredit. Kemudian untuk beban pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut, kemudian harga pokok itu posisinya di debit. Nah, kita lihat tahapan berikutnya. Di dalam perusahaan dagang terdapat syarat pembayaran ya. Syarat pembayaran. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini adalah syarat pembayaran atau syarat potongan. 2/10 N/30 artinya dapat potongan 2% jika bayar dalam waktu 10 hari ke depan sejak tanggal transaksi. Jika tanggal transaksinya tanggal 24 bulan 5, maka untuk dapat potongan 2% harus dibayar antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 5 bulan 6 ya. Nanti dapat potongan 2%, di mana untuk umur piutang sebesar 20 juta ini yaitu 30 hari. Ini adalah umur piutangnya ya, 30 hari. Contoh seperti di bawah ini. 1/10 N/40. Dapat potongan 1% jika bayar dalam waktu 10 hari ke depan dengan masa atau umur hutang selama 40 hari. Nah, ini adalah syarat pembayaran atau syarat potongan. Kalau di perusahaan dagang biasanya kita akan menemukan ini. Untuk syarat besarnya persentasenya itu sebenarnya kembali lagi ke penjualnya. Mau dibikin 5/15 seperti ini silahkan ya. 3/15 silahkan. Oke, kemudian di dalam perusahaan dagang terdapat sistem pencatatan. Ada 2. Sistem periodik, di mana pencatatan dilakukan di akhir periode. Pencatatan untuk persediaan ya, baik bertambah atau berkurang, itu di akhir periode. Di akhir bulan dilakukan stock of name. Nah, nanti akan ketahuan sisa barang berapa, yang terjual berapa. Oke, kemudian kalau di sistem perpetual, kapanpun dia ketika terjadi transaksi pembelian, penjualan, dia langsung masuk ke akun persediaan barang dagang. Jadi untuk mengetahui stoknya bisa kapan saja. Oke, kalau kita pakai sistem mungkin ya, kita langsung jurnal persediaan, misalnya nih seperti yang nomor 1 di pembelian ya, persediaan barang dagang pada kas jika dibayar secara tunai ya. Nah, nanti akun persediaannya dia akan bertambah. Oke, begitu juga pada saat ada penjualan, ya kan? Pada saat ada penjualan, maka akun persediaan barang dagangnya juga akan berkurang.
Teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk pembelian. Nah, dengan sistem periodik, jurnalnya pembelian pada kas jika tunai, pembelian pada utang dagang jika kredit. Kemudian di sistem perpetual, jurnalnya berbunyi persediaan barang dagang pada kas jika tunai, persediaan barang dagang pada utang dagang jika kredit. Ya, jadi ini garis miring ini antara jika kredit maka pilih UD, jika tunai maka dipilih kas. Ya, ini hanya garis miring saja. Jadi biar teman-teman juga tidak terbiasa dengan kas ketika ada kata-kata dijual secara kredit. Nah, jadi bingung kan ya. Jadi ini hanya atau kas atau utang dagang. Teman-teman bisa perhatikan jurnal pada saat retur dengan sistem periodik, kemudian dengan sistem perpetual, beban angkut ya, beban angkut. Ini beban angkut pembelian, beban angkut penjualan kurang lebih sama ya. Kemudian potongan pembelian. Kemudian ada penjualan ya. Nah, penjualan kalau untuk perpetual dia ada dua jurnalnya. Pertama, kas pada penjualan jika tunai, piutang dagang pada penjualan jika kredit. Kemudian ada HPP pada persediaan. HPP ini adalah harga belinya barang yang dijual itu berapa. Jika harga belinya tidak diketahui, berarti kita hanya bisa mengerjakan kas pada penjualan atau piutang dagang pada penjualan. Kemudian retur, oke. Kemudian ini ada jurnal pada saat potongan penjualan. Dia sama ya jurnalnya. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Ya, jadi pencatatannya pun ada dua, sistem periodik dan sistem perpetual. Kemudian kita lihat contohnya dan coba mengerjakan contohnya. Di sebelah kiri ada daftar piutang. Ini ya. Di sini ada daftar piutang, ada nama debiturnya atau nama customernya itu ada PT Sabar. PT Sabar ada dua transaksi ya, tanggal 24 sama 28 bulan Mei dengan nilai 20 juta dan 15 juta. Kemudian PT Mulia, tanggal transaksi 5 April dengan nilai 30 juta. Total piutang atau total tagihan kita atas penjualan barang itu 65. Penjualan barang secara kredit ya, piutang dagang. Ini ada daftar utang. Kita mempunyai utang 2 dengan PT Sentosa. Pembelian tanggal 28 bulan 5 dengan nilai 25 juta. Di sini syarat potongannya 1/10. Berarti jika kita bayar dalam 10 hari ke depan, periode misalnya 28 atau 29 Mei sampai dengan 10 harinya, maka dapat potongan 1%. Kemudian yang kedua adalah PT Makmur, transaksi pembelian tanggal 30 dengan syarat pembayaran 5/15, maka dapat potongan 5% jika bayar dalam waktu 15 hari ke depan ya, atau 15 Juni ya, di mana umur utang kita itu 30 hari dengan nilainya 15 ya. Kalau utang berarti kita yang beli. Kita beli secara kredit. Kalau piutang, customer kita beli secara kredit atau secara ngutang. Oke. Kemudian kita ke soalnya. Di sini soalnya ada 6, ada 7 ya, ada 7 soal. Mari kita coba kerjakan. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini. Kalau misalnya di bagian bawah nggak kelihatan ya. Diterima pelunasan piutang usaha dari PT Sabar atas transaksi tanggal 24 Mei. Nih, 24 Mei. Ya. Kemudian nilainya 20 juta. Diterima pelunasan. Oke, baik.
Transaksi tanggal 24, kemudian dibayar tanggal 1 Juni. Nah, antara 24 Mei sampai dengan 1 Juni itu sekitar 6 hari, 6 atau 7 hari ya. Berarti untuk syarat potongan dia masuk ya. Dia bayar 6 hari ke depan setelah transaksi. Jika dia bayarnya 11 hari ke depan setelah transaksi, maka tidak akan dapat potongan 2% ini. Dia bayar dalam waktu antara 1 sampai dengan 10 hari ke depan. Maka dia mendapat potongan 2%. Oke. Kita akan jurnal dengan sistem pencatatan periodik dan perpetual. Oke. Diterima pelunasan. Berarti kan kita terima uang ya. Kas. Kemudian potongan penjualan pada piutang dagang. Oke. Piutang dagangnya itu sebesar 20 juta. Angkanya dari sini ya teman-teman. Kemudian dapat potongan 2%. Berarti ini dikali 2 dibagi 100. 2%. Sebentar. Ya kan 2%, 2/100. Berarti uang yang kita terima sebesar 20 juta dikurangi 400. 19.600.000 ya. Oke, baik. Ini dengan cara perpetual. Kemudian, periodik. Kemudian kita kerjakan dengan cara perpetual. Dia jurnalnya sama. Kas, potongan penjualan ada piutang dagang. Saya singkat saja biar cepat ya. Nilainya sama. Oke, baik. Kemudian tanggal 3 Juni. Nih. Dijual barang dagang secara tunai 9 juta. HPP harga pokok penjualan atas barang dagang yang terjual 40% dari harga jual. Baik, kita coba bikinkan ininya, jurnalnya. Berarti kas pada piutang dagang sebesar 9 juta Oke, kemudian di sisi sini jurnalnya sama. Kas piutang dagang. Oke. Kemudian ada HPP persediaan barang dagang. 9 juta sama ya. Ini juga sama. Oke, HPP-nya didapat dari soalnya dibilang 40% dari harga jual. Jika tidak diketahui ya harga HPP-nya atau harga beli barang yang dijual itu tidak bisa dibikin perpetualnya. Dikali 40 dibagi 100. Ini dah harga beli dari barang yang dijual.
Oke, kemudian tanggal 5. Tanggal 5 dibayar utang kepada PT Sentosa senilai 10 juta. Oke, Sentosa ini ya. Transaksi tanggal 28 Mei. Jika bayar 10 hari sejak tanggal ini, maka dapat potongan 1%. Nah, kita lihat bayarnya tanggal berapa. Transaksi beli tanggal 28 Mei, bayar tanggal 5. Berarti 7 hari ya, kurang lebih ya. 7 hari, 8 hari. Oke, 8 hari. Hutangnya ada 25 juta. Dia bayar 10 juta dulu. Berarti tanggal 5 utang dagang kas potongan pembelian. Oke, 10 juta. Kemudian dapat 1% potongannya dikali 1 dibagi 100. Maka uang yang kita keluarkan hanya 9.900.000. Oke, untuk metode perpetualnya utang dagang kas persediaan barang dagang. 1 potongan 1 persediaan. Bedanya di situ ya. Angkanya sama, hanya akunnya yang berbeda. Kas kita keluar, makanya posisi di kredit. Oke. Ini untuk yang 5 Juni. Nah, ini udah ada 3 ya, 3 transaksi yang kita kerjakan. Saya berharap teman-teman bisa memahami pelan-pelan ya. Nah, ini ya. Oke, kemudian tanggal 7. Tanggal 7. Perhatikan di soalnya. Dibeli barang dagang ke PT Makmur secara kredit. Maaf. Dibeli barang dagang secara kredit senilai 18 juta dengan syarat 5/15 N/30 POB saving point. Berarti maksudnya jika barang sampai ke gudang kita sebagai pembeli ya, maka beban angkut dibayar di tanggal yang sama. Beban angkut ya. Beban angkut dibayar di tanggal yang sama. Beban angkutnya senilai 200.000. Dijual barang dagang. POB ya. Artinya jika barang sampai di gudang pembeli, maka beban angkut dibayar di tempat sebesar 100.000. Di mana harga jual untuk barang yang senilai kita yang ini ya. Yang ini kan, oke. Dilakukan tanggal yang sama sebesar 200.000. Dibeli, berarti kita membeli pembelian pada utang dagang. Ini saya sejajarkan biar cepet aja ya, karena kan di atas tadi nih, seperti ini nih. Agak menjorok ke dalam, tapi lebih bagusnya memang menjorok. Ini biar cepat. Sebesar 18 juta. Benar kan tanggal 7? Dibeli 18 juta.
secara kredit ya, berarti ada utang. Oke, kemudian untuk metode perpetual, persediaan barang dagang pada utang dagang. Nilainya sama. Oke. Nah, kemudian ada beban angkut. Beban angkut dibayar di tempat ya. Ada kas. Beban angkutnya sebesar perhatikan soal yang data sebesar 200.000. Kita masukkan di sini 200.000. Di sini 200.000. Ini juga sama. Beban angkut pembelian ini ya. Ini juga sama, boleh ditambahkan 200.000. 200.000. Sorry. Oke. Kemudian tanggal 19. Dijual secara kredit ke PT Mulia senilai 4.800.000. Oke. PO destination point. Oke. Pada saat barang diterima di gudang pembeli, beban angkut yang dibayarkan 100.000. Oke, kemudian harga jualnya 20% di atas harga pokok. 20% di atas 4,8 ya. 20% dari 4,8. Oke. Dijual berarti ini ya. Oke, warnanya saya samakan dulu biar enggak itu. Oke. Berarti piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang pada penjualan. Kemudian ada beban angkut. Beban angkut ada kas 4.800.000. Ini sama 4.800.000. Beban angkutnya itu 100.000. Oke. Kemudian di sini jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Oke. HPP pada persediaan. Kemudian persediaan pada kas. Ini sama. Kemudian HPP-nya sebesar 20% dari 4,8. Dikali 20 dibagi 100. Ini sama. Oke, kemudian ini juga 100.000. Nah, seperti ini ya.
Oke, kemudian 20 Juni. 20 Juni dikembalikan barang dagang yang telah dibeli dari PT Makmur karena tidak sesuai pesanan senilai 3 juta. Dikembalikan, berarti kita mengembalikan, berarti kan retur pembelian. Kita beli barang, kemudian karena tidak sesuai, maka kita kembali. Ini PT Makmur, dia ada hubungannya dengan transaksi tanggal 7. Tanggal 7 kita warnain dulu biru. Oke. Orange ada hubungannya dengan transaksi di biru. Nah, dibelinya itu tanggal 7 Juni. Baik, sekarang kita dikembalikan. Berarti kan retur pembelian. Bank dagang ada retur pembelian. Nah, di tanggal 7 Juni kan kita nih pembelian pada utang dagang kan. Berarti pada saat kita mengembalikan barang, maka utang dagang kita berkurang. Maka jadi posisinya di debit. Karena barang yang kita kembalikan otomatis total jumlah yang kita dapat tidak sama dari yang pertama. Misalnya kita beli celana 10 buah, ternyata ada yang robek 2. Nah, 10 buah itu harganya totalnya 100.000. Kita kembalikan 2 senilai 20.000, maka hutang kita akan berkurang sebesar 20.000. Oke, ini 3 juta. Kita tidak mendapat potongan ya, karena kita mengembalikan. Kemudian untuk perpetualnya, utang dagang pada persediaan barang dagang nilainya sama. Nah, oke, baik. Sekarang kita coba kerjakan yang 21 Juni. 21 Juni ini ya. Kita warnai kuning. Oke. Diterima pengembalian barang dagang yang dijual kepada PT Mulia karena rusak. Diterima berarti kita jualan barang, kemudian ada yang mengembalikan karena rusak senilai 600.000. Berarti ini retur penjualan, karena kan PT Mulia itu ini di sini nih, debitur piutang ya, dia membeli secara kredit, kita menjual secara kredit. Diterima pengembalian barang dagang, berarti retur penjualan pada piutang dagang senilai 600.000. Oke, kemudian retur penjualan pada piutang dagang nilai sama 600.000. Untuk retur penjualan dengan metode perpetual, sebenarnya di sini ada lagi persediaan barang dagang pada HPP. Dikarenakan kita tidak tahu HPP-nya berapa, jadi kita tidak jurnal.
Ini tanggal 5, warnanya merah. Tanggal 3, warnanya kuning. Tanggal 1, warnanya biru. Baik, teman-teman. Ini ya, contoh jurnal atau transaksi untuk perusahaan dagang. Dia harus ini ya, diperhatikan baik-baik karena memang butuh ketelitian untuk mengerjakan jurnal-jurnalnya. Ini perhatikan baik-baik ininya, perbedaan pencatatan dalam jurnal. Oke, kemudian ini soalnya. Dan ini jawabannya. Saya harap bisa dipahamin ya. Ya pelan-pelan lah. Nanti kita latihan lagi. Nah, untuk tugas minggu ini tugas minggu ini. Nah, untuk yang NIM-nya genap ya, maka membuat pencatatan secara periodik. Misalnya nih, belakangnya 3 angka, di belakangnya itu 488, maka bikin transaksi yang ada di sini itu dengan sistem pencatatan periodik. Nah, kemudian untuk yang teman-teman NIM di 3 angka di ujungnya ganjil, misalnya nih 231, 355, 353, 291 ya. Angka ujung yang paling ujungnya itu ganjil, maka mengerjakan tugas ini dengan sistem pencatatan perpetual. Angka paling ujung, 3 angka terakhir. 292, 293, 292 itu genap, 293 itu ganjil. 294 genap, 295 itu ganjil. Oke, tugasnya berhubung ini mungkin agak sedikit susah. Oke, agak sedikit susah. Jawabannya saya tunggu untuk yang kelas pagi, kelas GH, jam 8 atau jam 18.30. Kita kan kuliah pagi nih jam 8, berarti tugas ini dikumpulkan jam 18.30 malamnya. Oke, jam 18.30 malamnya. Ini tidak jadi di jam 8 pagi ya. Karena walaupun misalnya jam 8 pagi selalu pada telat. Jadi tugas dikumpulkan hari Rabu jam 18.30 untuk kelas pagi. Jika ada koreksi dari teman-teman ataupun yang tidak paham ya, boleh nanya di bagian komen ya, silakan nanya di bagian komen.
Terus kalau misalnya ada koreksi, Ibu ini jurnalnya ada yang salah Bu, atau yang misalnya penempatannya salah, monggo dikoreksi saja ya, biar kita sama-sama mengkoreksi. Oke. Materi ini akan di-share mungkin ininya ya, sorenya atau mungkin baru keesokan harinya. Oke. Terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah ini, semoga paham ya, dipelajarin pelan-pelan. Sampai ketemu lagi, jaga kesehatan, dan hati-hati di jalan bagi yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.